bagaimana wajah dari dunia travel ya terkait dengan era kenormalan baru. Selamat malam, bertemu kembali dengan kami Andi Hanif Mursid. Dalam kesempatan ini kami ingin berbagi 14 perubahan perilaku keluarga ya, di dalam era new normal ini terkait dengan bidang travel atau traveling atau bidang jalan-jalan ya. Pertama, di era new normal ini kita akan memilih traveling di mana kontak free ya. Kita akan berusaha travel yang paling sedikit ada sentuhannya ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalaupun kita memutuskan untuk travel, kita akan pergi ke lokasi yang kita mau tuju dengan cara yang menurut kita paling aman. Kita bisa self distancing, kita bisa jaga kontak ya supaya minimal kontak free kalau bisa. Dan selama perjalanan kita terhindar dari penularan COVID. Itu yang menjadi fokus kita. Makanya kalau misalnya kita mau liburan ke Bali ya, yang ada itu adalah kebutuhan liburan keluarga ya. Kalau sendiri-sendiri orang udah mungkin kecil lah ya. Keluarga tapi nggak naik pesawat, naiknya adalah mobil pribadi. Karena di mobil pribadi itu kita bisa jaga tadi kontak free, self distancing. Kalau pakai fasilitas umum, apakah mobil atau kereta atau pesawat ya, susah sekali untuk jaga self distancing dan kontak free tadi. Nanti di Bali pun ya kita akan cari hotelnya yang kita bisa tadi pastikan bahwa hotelnya ini aman ya. Kita bisa kontak free, kita bisa bebas dari penularan COVID ya. Kemudian yang kedua, wajah hotel itu akan berubah ya. Hotel yang kita lihat di old normal itu akan pelan-pelan berkurang, bahkan mungkin nanti hilang. Hotel di era new normal itu akan menerapkan protokol kesehatan sangat ketat ya, di semua bisnis prosesnya dari awal sampai akhir. Mereka harus memastikan semua SDM yang kerja di hotel itu memang bebas dari COVID, ikut rapid test, ikut swab test dan lain-lain. Kalau nggak seperti itu, orang nggak akan mau datang ya. Dan hotel di era new normal itu akan sangat rentan. Kalau ada saja berita bahwa di hotel itu ada 1 atau 2 orang yang tertular COVID, ya, dan itu muncul di media mainstream, di media sosial yang sifatnya sosial media, langsung reputasi hotel itu hancur, ya, dan susah untuk bangkit lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, ke depan itu orang akan lebih banyak liburan di alam, ya, di sawah, di pegunungan, ya, menghindari tempat-tempat liburan yang banyak kerumunan, ya. Karena orang kalau mau liburan dia tetap harus jaga tadi self distancing, kontak free, ya. Kalau tempat liburan yang padat itu pasti akan dihindari. Kemudian yang keempat, bahwa yang namanya space itu akan menjadi sesuatu yang barang mewah ya. Kenapa? Karena orang kalaupun mau liburan dia akan betul-betul jaga jarak, menghindari kontak ya. Jadi yang namanya liburan di satu tempat yang sepi itu sebuah kemewahan ya di era new normal ini. Ya. Makanya nanti jangan heran banyak yang liburannya tuh bukan ke tempat-tempat yang kita kenal sekarang, tapi ke daerah-daerah yang mungkin jarang orang tahu, ya, yang masih sepi. Ya. Kemudian staycation, ya. Kalaupun orang liburan, misalnya orang ke Bali, ya, dia akan nginep di sebuah hotel yang tadi yang udah dia pastikan aman, dan dia akan liburan di Bali katakanlah 3 hari, ya di dalam hotel itu aja.
ya, berenang di hotelnya, kemudian makan, dengerin atraksi atau musik, tapi di hotel aja ya, yang bisa dia pastikan aman. Itu staycation namanya. Dia nggak akan pergi lagi misalnya kalau di Bali ke Kuta, karena di Kuta kan crowded ya, atau ke tempat-tempat lain yang penuh sesak dengan manusia, karena di situ kita nggak bisa jaga jarak, nggak bisa, susah ya untuk menjaga jarak apalagi dan menghindari kontak gitu. Yang keenam, mikroturism ya. Nggak ada lagi orang liburan itu rombongan pakai bis gitu. Itu akan sangat sedikit ya. Orang akan pergi ya paling paling gede itu satu keluarga ya. Mikroturism namanya, dan akan lebih banyak orang yang kebetulan belum punya keluarga atau mau milih nggak sama keluarga, dia kan solo, liburannya sendiri gitu, nggak pakai tour guide juga ya, dia akan berusaha belajar sendiri sehingga dia bisa lakukan semuanya solo ya. Kemudian yang ketujuh, local tourism. Jadi orang nggak akan lagi liburan ke luar negeri ya. Karena apa? Ya ada tapi sedikit lah ya. Karena apa? Karena kalau mau keluar negeri itu kan protokol kesehatannya luar biasa berlapis-lapis ya. Nggak usah jauh-jauh. Kita mau naik pesawat aja dari Jakarta ke Bali itu ribetnya luar biasa ya. Protokolnya banyak. Kalau dulu kan kita sampai ke bandara bisa langsung masuk ke bandara, tinggal nunjukin tiket kita, habis itu kita check in, habis kita boarding kan. Kalau sekarang selain yang tadi itu ada protokol kesehatan yang harus diikuti ya. Nah, kalau ke luar negeri lebih banyak lagi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Apalagi banyak negara sekarang sangat ketat ya memfilter orang masuk ke negaranya ya, karena mereka sangat hati-hati dalam COVID ini. Apalagi dari negara-negara yang dinilai kurang kuat ya dalam pengendalian COVID ya. Ya Indonesia sekarang masih dalam kategori itu gitu. Jadi keluar akan nggak mudah buat orang Indonesia. Makanya orang Indonesia akan lebih banyak liburan di domestik, liburan di Bali, ya liburan di Bandung ya, karena itu yang paling memungkinkan. Orang juga yang tadi meskipun bisa keluar negeri juga males keluar negeri karena di luar pun juga kondisinya kan belum tentu aman ya. Kemudian yang ke-8, yang namanya liburan untuk orang-orang yang usianya udah lanjut itu akan boleh dibilang hilang ya, karena orang tua ini sangat rawan terkena COVID selama proses liburan itu. Dan orang tua itu kalau liburan kan biasanya rombongan, satu bis. Mereka nggak mau liburan solo sendiri. Jarang ya, apalagi orang Indonesia. Makanya orang tua pun sekarang nggak akan banyak yang liburan seperti di era old normal. Yang ke-9, self-guide tourism yang tadi kami sebut ya. Kalaupun mereka liburan, mereka akan nggak dalam kelompok besar, dia akan solo, dan dia akan mempelajari tempat-tempat yang dia mau datengin itu supaya bisa self-guide sendiri gitu. Nggak perlu tergantung pada guide-guide lokal ya, karena ya itu tadi, kalau banyak bersentuhan dengan orang dan interaksi dengan orang itu rawan penularan kan. Kemudian yang ke-10, hot deal everywhere. Jadi semua tempat-tempat wisata, semua infrastruktur wisata ya, hotel lah, ya macam-macam ya, tempat-tempat hiburan dan sebagainya, itu akan memberikan diskon yang luar biasa ya. Sekarang saja misalnya di Bali itu banyak hotel yang udah ngasih diskon gede-gedean, ada yang sampai 90% bisa liburan di hotel yang kita tahu ini hotel mahal, tapi liburannya setahun lagi gitu. Banyak gitu. Jadi dari sekarang udah mesen, bayarnya 10% doang ya. Tapi liburannya tahun 2021 gitu.
Nah, ini akan banyak terjadi karena itu apa namanya, berusaha mengundang sebanyak mungkin konsumen kan. Yang ke-11, liburan yang tujuannya untuk mendapatkan kesehatan, kebugaran itu akan meningkat ya. Jadi liburan-liburan yang membuat kita lebih bugar, ya kita bisa sambil olahraga, sambil kita apa namanya banyak jalan dan sebagainya, itu akan menjadi wajah dari liburan masa depan kita. Ya. Kita liburan untuk cari sehat gitu. Kemudian yang ke-12, yang namanya meeting, insentif, C-nya ini apa ya? E-nya tuh event ya. Oh, C-nya tuh convention, yang sifatnya fisik, itu akan mati. Ya. Ini mohon maaf ya, yang di bidang ini mohon maaf bahwa MICE, insentif, convention, event yang memang hadir secara fisik yang ada di old normal itu nggak akan ada lagi ke depan ya. Karena apa? Itu rawan penularan ya. Karena di event-event yang seperti ini kontaknya tinggi sekali, susah untuk menjaga self distancing ya. Sehingga semua akan nanti digantikan dengan virtual MICE ya. Orang akan meeting virtual, orang akan mengadakan gathering virtual, convention virtual, event-event virtual, pameran virtual, dan sebagainya. Yang ke-13, nah, hotel-hotel itu akan menjadi sangat minimalis ya. Fokus mereka membuat hotelnya itu bersih, higien ya. Jadi hotel-hotel yang kamarnya penuh dengan ornamen ya, kemudian banyak apa namanya barang-barang pernak-pernik itu akan berkurang banyak karena hotel-hotel kayak gitu ngebersihinnya susah ya. Sedangkan yang paling penting buat konsumen itu adalah kamarnya itu higien, bersih, udaranya apa namanya berjalan dengan baik ya, nggak perlu lagi macam-macam karena yang orang cari itu liburan yang aman, sehat, dan selamat gitu. Dan hotel-hotel di ke depan itu akan lebih banyak digital ya, karena digital itu mengurangi kontak ya, kontak free-nya bisa lebih didapat gitu. Karena misalnya kalau kita ke Hong Kong, Jepang, atau Singapura, di Indonesia juga ada beberapa, itu hotelnya udah digital semua, nggak ada yang jaga. Jadi kita masuk, tinggal kita scan apa namanya gadget kita bisa masuk ke hotel itu, masuk ke untuk check-in-nya juga secara digital. Kalau udah oke, kita akan dipandu masuk ke kamar secara digital juga ya, secara virtual. Di kamar gitu kalau bisa masuk, kita ngidupin semua peralatan yang ada di kamar itu digital juga ya, dari gadget kita, apa namanya TV-nya, AC-nya, lampu, dan sebagainya ya. Jadi benar-benar kontak free ya. Jadi ini akan mendominasi wajah hotel-hotel di masa depan ya. Dan masa depan tuh nggak jauh-jauh amat lah, hitungannya sih nggak sampai puluhan tahun lah, 1-2 tahun akan ke arah sana. Dan yang terakhir, orang akan banyak mengambil liburan di daerah rural namanya, bukan di daerah kota, tapi di daerah-daerah pedesaan, di daerah-daerah remote yang jauh dari kepadatan, jauh dari kebisingan ya. Sehingga yang tadi orang bisa self distancing, kontak free ya, menghirup udara segar dan lain-lain. Jadi liburan-liburan di tempat yang padat itu akan berkurang sangat drastis. Bapak Ibu dan teman-teman semua, itulah 14 prediksi perubahan perilaku keluarga di dalam traveling, di dalam dunia jalan-jalan. Terima kasih.